Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Logis. Sahabat Logis, pada episode kali ini masih pada tema keimanan di dalam Islam yang lebih fokus kepada objek yang diyakini atau objek yang diimani, yaitu Al-Quranul Karim sebagai kitab suci umat Islam yang dipercaya berisi 100% firman Allah atau berisi 100% wahyu Tuhan. Sahabat Logis, lalu apa yang dimaksud dengan Al-Quran pada saat ini? Bila kita memperhatikan cara dokumentasinya, maka Al-Quran yang dimaksud terdapat dua jenis. Yang pertama adalah yang bersifat hard copy, sebagaimana yang saya miliki ini, yang dicetak di atas kertas, kemudian dibukukan, yang isinya ada dua jenis huruf. Yang pertama huruf hijaiyah atau huruf Arab dan berbahasa asli. Yang dimaksud bahasa asli adalah bahasa asli ketika wahyu ini diturunkan, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan sampai sekarang dipertahankan tetap sama. Kemudian yang kedua adalah yang bertuliskan Latin. Ini adalah terjemahan berbahasa Indonesia, ini yang saya miliki, sehingga kita bisa memahami artinya meskipun bagi kita yang tidak menguasai bahasa Arab dengan baik. Nah, apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Yaitu yang berbahasa asli dan berhuruf Arab. Jadi bukan yang berbahasa Latin, yang berbahasa terjemahan, yang berhuruf Latin. Kalau ini sifatnya hanya tafsir atau terjemahan. Tetapi yang disebut Al-Quran adalah yang berhuruf asli dan berbahasa asli. Itu yang versi pertama, yang hard copy. Kemudian yang soft copy adalah yang dihafal atau yang terdapat pada memori para penghafal Quran, yang selalu ada pada setiap generasi dan jumlahnya bisa ribuan, bahkan ratusan ribu, atau bahkan mungkin bisa jutaan. Inilah Al-Quran yang dimaksud saat ini dan merupakan sesuatu yang unik bila dibandingkan dengan kitab suci yang lain, karena kebanyakan itu hanya hard copy-nya saja. Hanya Al-Quran lah yang memiliki dua versi, yaitu yang hard copy dan yang soft copy yang berada di memori para penghafalnya. Berdasarkan penjelasan para ulama, arti kata Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Berdasarkan arti kata Al-Quran ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran bentuknya adalah informasi berupa petunjuk dari Tuhan yang diturunkan melalui para utusannya dan dikirimkan hingga kita saat ini. Nah, berdasarkan penjelasan di episode sebelumnya, untuk bisa mengetahui dan memastikan kebenaran sesuatu, termasuk kebenaran wahyu, maka bagi kita orang awam bisa melalui tanda-tanda kebenaran yang sesuai. Nah, karena wahyu ini bukan berasal dari pemikiran manusia, bukan berasal dari ide manusia, maka sesuatu yang dianggap sebagai wahyu, bila itu benar, maka harus mampu menunjukkan tanda-tanda kebenaran dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah Al-Quran mampu menunjukkan tanda-tanda kebenaran dari Tuhan, atau biasa yang disebut sebagai mukjizat? Nah, sahabat Logis, sebelum kita membahas khusus tentang Al-Quran, kita akan mereview beberapa argumen yang biasa digunakan oleh banyak kalangan untuk menunjukkan sebuah kitab suci itu benar wahyu dan orisinal, adalah beberapa argumen berikut ini. Argumentasi pertama yang biasa digunakan untuk membuktikan satu kitab adalah benar kitab suci yang berisi wahyu Tuhan
adalah berdasarkan dalil tertentu yang terdapat dalam kitab suci tersebut. Misalnya di dalam Al-Quran itu terdapat pada surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Nah, dalil ini bagi umat Islam sangat berharga karena menunjukkan bahwa kitab suci Al-Quran ini terpelihara langsung oleh Tuhan, dan pasti dengan demikian apa yang kita terima saat ini sama dengan yang diterima oleh para utusannya sekian ribu tahun yang lalu. Namun demikian, argumentasi tentang dalil ini terdapat banyak kelemahan. Di antaranya adalah bahwa argumentasi tentang dalil hanya bisa diterima dan berarti bagi mereka yang sudah mengimani. Bagi orang yang belum mengimani, argumentasi tentang dalil ini tidak bisa diterima. Karena bagi mereka yang belum mengimani, lebih membutuhkan bukti-bukti objektif yang bisa ditelaah oleh siapa saja. Nah, kemudian yang kedua, bisa jadi kitab suci agama lain pun memiliki argumen atau memiliki dalil yang tidak jauh berbeda yang membuktikan bahwa kitab tersebut adalah benar berisi wahyu Tuhan. Nah, bagi mereka yang belum mengimani, apabila hanya berdasarkan dalil saja, tentu akan sulit untuk bisa menentukan mana wahyu Tuhan dan mana yang bukan. Dengan demikian, argumentasi tentang dalil untuk menunjukkan satu kitab adalah benar berisi wahyu Tuhan atau bukan, tidak bisa diterima bagi mereka yang belum mengimani. Argumentasi berikutnya yang biasa digunakan untuk menentukan apakah satu kitab suci benar berisi wahyu atau tidak adalah berdasarkan faktor sejarah. Karena berdasarkan catatan-catatan sejarah kita bisa mengetahui perjalanan satu wahyu yang diturunkan kepada para utusannya di masa lalu, kemudian didokumentasikan hingga dikirimkan kepada kita hari ini. Namun demikian, faktor sejarah ini memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa sejarah itu bagi kita saat ini adalah berupa penafsiran para ahli sejarah terhadap peristiwa masa lalu. Nah, apakah penafsiran ini akurat atau tidak? Maka kita sulit untuk bisa memastikannya. Atau bahkan apakah penafsiran dari para ahli sejarah ini bertolak belakang atau tidak dengan peristiwa masa lalu yang sebenarnya, kita juga akan sangat sulit untuk bisa mengetahuinya. Nah, kemudian yang kedua adalah sejarah itu sangat tergantung siapa penulisnya, latar belakangnya apa, dan dari pihak mana. Bagi orang dalam atau bagi ahli sejarah yang memang pro terhadap sebuah kitab suci, maka dia akan menulis sejarah yang mendukung kebenaran kitab suci tersebut. Tetapi bagi ahli sejarah yang berbeda posisi atau berbeda keimanan, dia akan menulis sejarah tentang sebuah kitab suci tersebut dengan cara yang sangat berbeda, bahkan bisa bertolak belakang. Sebagai contoh misalnya, orang Islam akan menulis tentang sejarah kitab Al-Quran, pasti akan mencantumkan hal-hal yang meyakinkan dan mendukung kewahyuan Al-Quran. Tetapi beda lagi apabila sejarah Al-Quran ditulis oleh para orientalis, atau ditulis oleh orang Yahudi, atau ditulis oleh para akademisi, tentu akan berbeda lagi. Nah, kita akan kesulitan menentukan mana yang benar dari tulisan sejarah itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa sejarah itu bukan tanda kebenaran, karena sejarah adalah hasil penafsiran dari para ahli sejarah. Hasil penafsiran bukanlah tanda kebenaran dari Tuhan yang bisa digunakan untuk menentukan sesuatu itu wahyu atau bukan. Jadi kesimpulannya, faktor sejarah sangat lemah
jika digunakan untuk menentukan satu kitab suci benar berisi wahyu atau bukan. Argumentasi ketiga yaitu berdasarkan manuskrip. Apa itu manuskrip? Adalah naskah-naskah kuno yang dipercaya sebagai hasil tulisan tokoh-tokoh atau orang-orang di zaman itu yang menuliskan tentang wahyu yang diterima oleh para utusan di zaman itu. Nah, berdasarkan manuskrip ini atau naskah kuno ini kemudian dibandingkan dengan kitab suci yang kita terima saat ini, ternyata terbukti banyak kesamaannya. Berdasarkan hal ini kemudian disimpulkan bahwa kitab suci yang kita terima saat ini adalah orisinal dan terbukti wahyu Tuhan. Namun demikian, argumentasi manuskrip ini mengandung banyak kelemahan. Di antaranya adalah bahwa tidak ada satu ahli sejarah pun yang menuliskan bahwa para utusan Tuhan itu memiliki juru tulis sehingga tulisannya valid dan bisa kita percaya. Tetapi ternyata tidak ada. Semua utusan Tuhan tidak memiliki juru tulis khusus yang menulis tentang wahyu yang diterimanya, sehingga tulisan yang terdapat pada manuskrip kuno itu hanyalah inisiatif pribadi dari orang-orang yang mau menuliskannya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa dijamin bahwa manuskrip itu betul-betul yang ditulisnya adalah wahyu dan bukan pendapat atau ide atau sekedar terjemahan atau sekedar penafsiran dari sang penulis sendiri. Sehingga manuskrip yang ditemukan oleh para ahli saat ini pun sebenarnya masih bermasalah. Apakah yang ditulisnya itu wahyu atau bukan? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa banyak dari manuskrip itu yang dituliskan berselang sekian puluh atau ratusan tahun dari zaman para utusan Tuhan itu hidup, sehingga kita juga menjadi sangat lemah untuk bisa mempercayai bahwa apa yang ditulisnya itu akurat sebagaimana yang diterima oleh para utusan Tuhan. Karena apa? Wahyu itu bentuknya informasi. Kita tahu informasi itu sangat mudah berubah, apalagi yang sudah berselang puluhan atau ratusan tahun, sedangkan yang masih dalam waktu yang sama kemudian kita informasikan beberapa kalimat kepada seseorang dan orang itu menyampaikan kepada orang lain, disampaikan lagi kepada orang yang terakhir, sudah bisa sangat berubah daripada awalnya, sehingga kita meragukan bahwa manuskrip yang ditulis yang berselang sekian puluh atau ratus tahun itu benar-benar wahyu Tuhan. Bisa jadi isinya adalah bukan wahyu Tuhan, tetapi hanya pendapat saja dari sang penulis atau mungkin cerita dari orang-orang di zaman itu. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah berkaitan dengan teknologi dokumentasi, bahwa pada saat itu misalnya saat Nabi Muhammad SAW, teknologi dokumentasi pada saat itu masih sangat sederhana. Wahyu ditulis pada pelepah kurma, pada kulit binatang, pada tulang binatang, sehingga pada saat ini kita akan sangat meragukan bahwa dokumentasi semacam itu dapat membuat seluruh ayat yang turun itu bisa terdokumentasikan secara lengkap dan akurat. Nah, inilah sehingga argumentasi tentang manuskrip ini sangat lemah, karena manuskrip itu sendiri masih bermasalah apakah isinya wahyu atau bukan. Argumentasi keempat adalah yang berkaitan dengan objek yang kita terima langsung. Dalam hal ini kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Nah, baik yang hard copy maupun yang soft copy yang ada pada memori para penghafal Quran. Untuk argumentasi keempat ini kita akan menggali apa yang bisa ditunjukkan oleh Al-Quran atau keistimewaan apa yang bisa ditunjukkan oleh Al-Quran sehingga ia layak dipercaya sebagai berisi wahyu Tuhan. Untuk bisa mendalami lebih jauh tentang hal ini, kami mengajak sahabat logis untuk mengikuti di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.